Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update buat Bitcoin, kemudian saya akan kasih beberapa rekomendasi altcoin, dan yang terakhir saya akan bahas koin yang teman-teman request. Oke, yang pertama kita akan mulai dulu dari analisis Bitcoin. Nah, saya bisa gambarkan satu trendline yang ada di sini, dan kalau kita perhatikan saat ini Bitcoin sudah berhasil close di atas area trendline-nya, dan ini merupakan sign yang cukup bagus ya di time frame daily. Nah, kalau saya coba tentukan targetnya menggunakan Fibonacci, kita bisa perhatikan kita masih ada potensi naik mungkin sampai ke area sini ya, 45.000 sampai 46.000 dalam beberapa hari ke depan. Dikarenakan ini baru saja breakout. Nah, jadi dalam beberapa hari ke depan saya masih mengekspektasikan adanya kenaikan sampai ke tanggal 9 ya. Karena tanggal 9 ada time cycle yang due di tanggal tersebut. Di tanggal 9 saya akan mengekspektasikan harga sudah berhasil naik sampai ke area ini, kemudian sudah mulai ada sedikit koreksi. Nah, koreksi yang saya ekspektasikan sebenarnya ada potensi bisa sampai sini kembali. Jadi kita berpotensi naik dulu sampai ke area 46.000, kemudian baru reject kembali ke area sekitaran 41.000. Jadi kurang lebih skenario seperti itu yang saya perhatikan ya untuk Bitcoin. Nah, untuk analisis ini sebenarnya juga sejalan dengan Elliott Wave Count ya. Kalau kita perhatikan untuk Elliott Wave sendiri, saat ini kita sedang berada di ending dari Wave 5 ya. Dan ending dari Wave 5 biasanya sering mencapai ke area 1,618 extension. Nah, ini juga merupakan area 45.600. Jadi itu merupakan area yang patut kita perhatikan nextnya. Jadi dalam beberapa hari ke depan sebenarnya saya masih mengekspektasikan kenaikan ya. Kurang lebih view Bitcoin akan seperti ini. Nah, untuk resisten di tanggal 9 ini mungkin bisa plus minus satu hari ya kejadiannya. Jadi itu yang patut kita perhatikan juga. Oke, jadi kurang lebih view saya seperti itu buat Bitcoin. Sekarang kita akan lanjutkan ke altcoin rekomendasi saya, ada Matic. Oke, sebenarnya Matic ini cukup menarik, di mana saat ini kita bisa perhatikan ya, ini ada pattern dari inverted head and shoulders dan harganya baru breakout hari ini. Nah, kalau dia berhasil breakout seperti ini, biasanya kita bisa mengekspektasikan adanya kenaikan sepanjang range yang ada di sini. Nah, di area tersebut juga ada confluence dengan area resistance. Jadi target ideal untuk Matic harusnya ada di sekitar 1,6 dolar. Nah, tapi sebelum kita naik sampai ke area sana, pasti banyak resisten-resisten yang harus ditembus. Yang pertama ada di sekitar area sini, 1,35 sampai 1,4. Nah, jadi ini ada dua resisten ya yang saya gambarkan, yang menurut saya cukup penting buat kita perhatikan di Matic. Oke, selanjutnya saya akan perhatikan di time frame yang lebih kecil untuk mencari area entry-nya. Nah, untuk Matic sendiri sebenarnya bullish trend-nya cukup strong, dan kalau saya perhatikan di time frame 4 jamnya, kemungkinan besar ini masih ada potensi kenaikan ya. Untuk targetnya sendiri, saya bisa menggunakan Fibonacci. Jadi, ini kita ada sedikit rejection di area 1,272 extension. Mungkin koreksinya sudah cukup, kemudian kita akan coba naik kembali ke area 1,618. Jadi sebenarnya area entry saat ini masih cukup ideal menurut saya. Tapi kalau mau tunggu koreksi yang lebih besar, mungkin kita bisa tunggu setelah 1,618 ini gagal ditembus. Jadi itu ada dua strategi ya. Strategi pertama kita bisa coba perlahan untuk akumulasi dengan harga average ya. Sedangkan untuk strategi yang kedua, kita bisa tunggu koreksi yang terjadi di area sini. Jadi mungkin di sekitar 1,13 itu bisa menjadi area yang cukup bagus buat akumulasi. Tapi pastinya kita juga harus melihat kondisi Bitcoin-nya, seperti analisa yang saya share tadi. Oke, seperti itu ya buat Matic. Selanjutnya ada koin Atom. Nah, untuk Atom sebenarnya juga cukup menarik. Kalau kita perhatikan, ini sudah ada potensial pembentukan dari double bottom. Tapi dia masih belum breakout. Dan kalau kita gambarkan, ini juga ada satu pattern dari triangle, di mana dia sudah mulai breakout dari triangle tersebut. Nah, kalau nanti kita berhasil close di atas area trendline ini, maka kemungkinan besar kita ada potensi untuk naik sepanjang range yang ada di sini ya. Jadi potensi kenaikannya bisa sampai 20-an dolar. Nah, pastinya ini juga harus hold medium term ya kurang lebih, baru kita bisa capai ke area tersebut. Untuk short term sendiri, kalau saya perhatikan, mungkin kita masih akan ditahan di area resisten yang ada di sini. Kemudian ada resisten yang lain di area sekitaran sini. Jadi masih ada beberapa resisten yang harus dilewati Atom sebelum dia bisa naik ke area target idealnya. Nah, perlu saya tekankan juga, target ideal ini kadang juga bisa cukup lama dicapai,
Kalau kita mau masuk, pastinya kita harus sesuaikan juga dengan resiko kita dan harus siap untuk hold medium term. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat Atom. Menurut saya ini baru saja breakout dan cukup bagus ya untuk dijadikan rekomendasi. Nah, selanjutnya saya akan bahas koin hasil request teman-teman ya. Ada BTT. Oke, ini merupakan koin BTT. Untuk BTT sendiri sebenarnya saya melihat ada satu pattern yang cukup menarik ya. Ini kalau saya gambarkan. Nah, ini merupakan harmonic pattern ya. Kalau kita perhatikan, biasanya ending dari harmonic pattern ini akan di area sekitaran 0,886 retracement. Jadi ini ada di sekitar 0,0042 ya untuk harga BTT dalam USD. Jadi kalau saya perhatikan, ini kita masih ada sedikit potensi kenaikan ya. Tapi udah tidak begitu cocok kalau kita mau swing trading. Kalau kita mau masuk, setidaknya kita harus tunggu adanya pullback yang lebih besar ya. Nah, kalau saya ekspektasikan pullback-nya terjadi dari area sini, maka kita berpotensi untuk turun, retest kembali ke area sekitaran 0,0033. Jadi area ini bisa menjadi area yang cukup bagus buat akumulasi. Tapi sekali lagi harus disesuaikan dengan resiko teman-teman. Nah, nanti dari sini mungkin kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan lanjutan. Jadi mungkin seperti itu view saya buat BTT. Kalau kita perhatikan memang trennya juga sudah sedikit berubah, di mana kita sudah melihat adanya higher high, dan area 0,886 retracement ini juga kalau saya perhatikan bisa menjadi wave 3 ya dari Elliott Wave. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat koin BTT. Selanjutnya saya akan analisa koin GRT. Oke, untuk koin GRT sendiri kalau kita perhatikan pattern yang terbentuk ini juga potensial double bottom, di mana kalau dia berhasil breakout dari area neckline, kita bisa mengekspektasikan adanya kenaikan. Jadi amannya sebenarnya masuk ketika neckline-nya berhasil di breakout. Nah, kalau kita berhasil breakout dari area neckline, maka potensinya kita bisa naik mungkin sampai ke area 0,87 sebagai target pertamanya. Kemudian untuk target keduanya bisa di golden ratio-nya. Golden ratio-nya ada di sekitar 0,99. Jadi itu ada dua target yang patut teman-teman perhatikan buat GRT. Nah, kalau saya perhatikan next movement-nya mungkin kita bisa breakout, kemudian retest, kemudian baru perlahan naik ke satu persatu target yang saya gambarkan ya di sini. Jadi mungkin bisa seperti ini pergerakannya. Nah, selama GRT berhasil breakout di atas area 0,74 ini, pergerakannya bakal cukup bullish. Tapi kalau nanti kita gagal breakout, maka kemungkinan besar kita akan konsolidasi kembali ke area mungkin base kecil ya. Di area sini, setelah itu baru naik kembali. Itu view saya buat GRT. Jadi kalau mau short term trading, nah itu bisa ketika breakout terjadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir nih juga coin request teman-teman ya, ada Habar. Oke, untuk Habar kalau saya perhatikan, ini movementnya belum begitu banyak. Dan dia baru saja berhasil breakout dari area trendline. Ini merupakan sign yang cukup bagus ya. Nah, kalau saya perhatikan dari pattern yang ada di sini, ini juga double bottom yang baru saja di breakout. Nah, ini ada potensi kita sedang retest. Jadi kita bisa ekspektasikan adanya pergerakan besar juga. Harusnya bisa terjadi di Habar. Nah, untuk target resistennya mungkin ada di sekitar area sini ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu target yang patut kita perhatikan. Kemudian untuk target keduanya ada di area resisten yang ada di sini. Nah, jadi itu merupakan dua target yang patut kita perhatikan. Kalau kita perhatikan ya, untuk pergerakan Habar, satu candle-nya ini wick atas dan wick bawahnya cukup besar. Jadi kalau kita mau pasang stop loss itu harus hati-hati. Dikarenakan ini bisa tiba-tiba kena stop loss kita ya, kalau kita pasang kedekatan. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui buat Habar. Kalau saya pribadi, kalau mau masuk di area sini, stop loss saya harusnya ada di sekitar area 12%-an. Jadi harusnya area ini bakal cukup aman ya. Dan target profitnya ada di sekitar 23%. Nah, ini risk to reward ratio-nya ada sekitar 1,85 dan ini cukup ideal menurut saya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya buat pergerakan Habar. Nah, buat teman-teman yang mau request koin lain, bisa langsung tulis ya di kolom komentar. Dan beberapa requestnya mungkin saya akan analisa di Telegram saya. Jadi buat yang belum join, bisa langsung join ya di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.